Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Yusro di edisi kali ini. Dan edisi kali ini saya lagi memenuhi tugas teknik produksi televisi dosen pengampu Bina Zahra. Terima kasih Bu. Kali ini tantangan dari tugasnya adalah di rumah aja, bercerita tentang kegiatan di rumah aja selama pandemi COVID-19. Ya, tapi gue nggak akan menggambarkan tentang kegiatan gue di rumah. Bukan karena gue gak mau, karena mungkin ya karena lebih ke gue jarang di rumah seperti itu. Jadi kalau di rumah gue hanya rebahan, jadi gue akan gambarin rebahan gue kayak gimana. Rebahan aja, ada bantal tidur selimut, dah kayak gitu aja. Tapi gue akan bercerita tentang gimana caranya kita menjaga kesehatan selama di rumah aja dan menjaga pola pikir agar tetap positif. Untuk pertama, kita akan bercerita tentang pola hidup sehat. Pastinya banyak di media-media sosial ataupun di Google definisi hidup sehat. Gue bacain. Yang pertama adalah tidur teratur. Baiknya dalam kondisi hari ini, pola tidur harus dijaga banget ya. Sekurang-kurangnya 7-8 jam setiap hari agar tubuh juga enak. Yang kedua adalah pola makan. Pola makan itu sangat mempengaruhi kondisi badan. Jadi pola makan itu harus dijaga sedemikian rupa agar tetap sehat. Yang ketiga adalah olahraga. Toh walaupun di rumah aja kita bisa melakukan olahraga yang mungkin dipandang ringan, cuma sangat membantu imunitas tubuh seperti kayak. Oke, berikutnya adalah tentang berpikir positif saat di rumah. Pasti kita tidak pernah nyangka kalau di rumah aja atau di rumah terus-terusan akan membuat kita menjadi stres. Ya pasti. Tapi jangan segitu-gitunya dah. Walaupun kita di rumah aja, kita jangan rebahan aja kayak gitu. Jadi kita harus membuat hal-hal positif yang bisa dilakukan di rumah. Contohnya memasak. Kita bisa memasak banyak resep-resep. Kita bisa cari resep di Google ya, ataupun di YouTube banyak tentang resep-resep yang simple dan bisa dikerjakan di rumah. Jadi kita selama di rumah ada kegiatan itu membantu agar pikiran kita atau otak kita tidak mengalami stres atau ya bisa terus berpikir positif kayak gitu nih. Yang kedua adalah mencari berita yang fakta sesuai data yang ada. Jadi banyak kan hari ini tentang COVID-19 itu banyak berita-berita hoax yang beredar di WhatsApp, di media WhatsApp ataupun Facebook, banyak sekali. Jadi kita harus lebih teliti atau seleksi agar berita tersebut tidak mempengaruhi kehidupan kita kayak gitu. Jadinya mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita jauhi atau kita buang seperti itu. Jadi karena berita-berita hoax akan membuat kita semakin panik, ya nggak sih, panik. Jadi kalau otak atau pikiran kita merasa cemas, maka imunitas tubuh pun juga akan menurun gitu loh. Jadi ya menjaga kesehatan itu perlu juga, tapi pikiran juga harus selalu positif. Kenapa? Karena pikiran itu mempengaruhi seluruh tubuh, men. Jadi ya mengurangi di sini lebih ke kita mengurangi mencari berita-berita tentang COVID-19. Berarti tingkat eksistensitasnya agak dikurangi sedikit. Kenapa? Karena semakin kita mencari tahu dan kita semakin tahu, maka kita pun akan semakin cemas menghadapi wabah ini. Jadi mencari berita itu boleh, tapi jangan berlebihan. Seperlunya aja. Untuk pola hidup di rumah mungkin lebih ke kedua-duanya itu sih. Tentang dari luar menjaga tubuh agar tetap sehat kayak gimana. Terus pola pikir itu harus kita jaga juga biar jalannya seiringan. Lebih baik kita sebagai yang tahu memberikan edukasi kepada mereka. Oh pak gini, kalau bapak tidak bisa di rumah aja, kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangan kayak begitu, dan jaga jarak aman 1 meter antara orang, dan kalau batuk ditutupi pak kayak gitu sih. Jadi lebih ke edukasi seperti itu. Pun karena kita juga mahasiswa, kita sebagai harusnya sih mengedukasi teman-teman masyarakat yang mereka perlu diedukasi.
Ya itu tadi, kalau mereka tidak diedukasi, banyak persepsi-persepsi yang malah keliru. Jadi banyak, lebih kayak contohnya kemarin di sosial media ada kayak gitu-gitu. Jadi asalnya kalau mati ya dikubur, nggak nular gitu loh. Kenapa harus ditolak? Kan sakit, ditolak itu kan sakit, kayak 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 apa gitu. Tapi ya gimana? Tapi ya jangan gitulah. Kalau udah mati, kita kan penguburannya juga pun pakai protokol kesehatan yang udah teruji gitu loh. Jadi ya jangan, kita nggak usah khawatir gitu loh. Cuma pas jaga jarak gitu aja kan, kayak gitu. Jadi ya kita sebagai mahasiswa harus bisa mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak berpikiran negatif terhadap wabah ini gitu loh. Karena ada juga berita tentang uh, pengusiran apa namanya, suster-suster ya enggak sih, di lingkungan masyarakatnya. Kenapa begitu? Karena mereka berpikir bahwa wah, ini pasti kena virus kayak gitu kan. Jadinya kurangnya edukasi membuat mereka berpikiran pendek terhadap masalah tersebut. Jadi kayak kita seenggaknya harus mengedukasi mereka. Oh gini loh Pak, mereka sudah mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau mereka pulang pun, mereka pun sudah ya ya udah aman gitu loh, ya kayak gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa mengedukasi masyarakat agar stigma-stigma yang negatif di masyarakat itu agak berkurang. Kenapa? Karena adanya stigma negatif, maka mereka akan berpikir negatif juga, akan mempengaruhi imunitas tubuh. Nah, kita sebaiknya sebagai memberikan mereka edukasi yang baik agar mereka bisa berpikir positif terus. Kalau masyarakat Indonesia bisa bersinergi bersama-sama, mahasiswa mengedukasi, terus yang di rumah, yang bisa di rumah aja di rumah aja, yang masih, yang nggak bisa di rumah atau yang kayak orang ke bawah, kita berikan edukasi juga, kita berikan sarana tempat cuci tangan ataupun masker gratis. Insya Allah wabah ini cepat berlalu, ya enggak sih? Karena yang penting itu sinergi antara masyarakat dan pemerintah kayak gitu. Kalau pemerintahnya ngasih kebijakan kayak gini, masyarakatnya seenggaknya membantu, seenggaknya patuh dengan kebijakan dan mendukung banget gitu loh. Jadi banyak yang dokter, perawat, adalah mereka merawat orang-orang sakit. Kita mahasiswa, kita bikin konten edukasi masyarakat agar sama-sama belajar menanggapi wabah ini dengan baik pula. Ya, mungkin sampai di situ aja tentang keresahan gua mengenai wabah COVID-19 ini dan stigma-stigma ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan saat di rumah. Dan sebagai mahasiswa kita juga harus mengedukasi. Terima kasih. Dan kalau kalian di rumah aja bingung ngapain, punya paketan banyak, buka YouTube, searching di kolom searching itu terus saja Swallow Project. Itu tentang gua yang membahas sejarah. Jadi saat di rumah kalian juga bisa belajar tentang sejarah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang gua sampaikan di edisi kali ini. Terima kasih untuk Bu Vina Zahra atas tugas yang diberikan, dan saya minta maaf atas kesalahan kata dari awal sampai akhir hati kalian, atau ada banyak kata yang tidak dimengerti bisa ditanyakan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.